Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu tentang al-hiwayah. Nah, hiwayah ini artinya hobi. Oke, sudah lanjut ya. Nah, di sini ada mufradatnya. Silakan kalian catat di buku tulis. Oke, yang pertama, hiwayah itu hobi. Al-qiraah itu membaca. Al-kitabah itu menulis. At-taswir itu memotret. Ar-rasmu menggambar. Ar-riyadhah al-badaniyah itu olahraga fisik. Kuratul kodam sepak bola. Kuratul to'iroh itu bola voli. Tinsut tawilah itu tenis meja. Kuratul risyah itu bulu tangkis, badminton. Kuratul salah itu bola basket. Tadbirul manzili itu kerajinan seperti memasak atau berkerajinan tangan. Asyihafah itu jurnalisme. Musyahadatul aflam itu menonton film. Simaul musiko itu mendengarkan musik. Alatut taswir itu alat-alat memotret atau kamera. Al-hasub itu komputer. Ar-rihlah itu rekreasi. At-tobi'ah itu alam. Al-manadir itu pemandangan. Lauhatun itu cat lukisan, cat lukis. Alwanun mutanawi'ah itu bermacam-macam warna. At-to'am al-Indonesi, makanan Indonesia. Qada'u awqatil farawi, menghabiskan waktu luang. Jami'atul hiwayah itu perkumpulan hobi. Jami'atul qiraah itu perkumpulan pembaca. Jami'atul taswir perkumpulan fotografer. Akhtaru jami'atul qiraah, saya memilih mengikuti perkumpulan membaca. Ashtarik fi hadhil jami'ah, saya mengikuti di perkumpulan ini. Astamilul alatut taswir, saya menggunakan alat-alat pemotretan, alat-alat foto. Nah, oke. Mufradatnya itu. Kemudian di sini ada bacaan, silakan kalian mengartikan ya bacaannya. Terus habis itu di sini ada qawaid ya. Jadi ini adalah tentang al-istihhamu wal istilam an syai'in talabun ilmi bi syai'in. Jadi tentang tanda tanya atau kata tanya ya. Kata tanya adalah media atau sarana untuk mencari tahu tentang sesuatu yang sering digunakan. Contoh, apa? Benda adalah man itu tanyanya artinya siapa, aina itu di mana, maza itu apa, hal itu apa, jawabannya pasti iya atau tidak. Bagaimana, kaifa, kapan, mata, berapa, kam, kenapa, limadha. Nah, contoh di sini ada tabel ya. Nah, ini ada al-as'alah, ini adalah pertanyaan, al-jawab itu berarti jawabannya. Contoh, ma tadi apa? Ma itu apa? Apa yang menanyakan benda. Contoh yang pertama, ma hadza, apa ini? Jawabannya ini buku. Ma hadzal kitab, apakah ini buku? Ma hadzal kitab, buku apa ini? Ini buku bahasa Arab. Mas muka, nah, siapa? Namamu, kenapa kok Ustazah ininya siapa? Artinya siapa? Karena masa harus apa namamu? Nah, kalau kenapa kok pakai ma Ustazah? Kenapa kok nggak pakai man? Karena ini menanyakan benda. Man ismun kan benda ya. Kata benda, ismun itu benda. Maka di sini diawali dengan kata ma. Mas muka, siapa namamu? Ismi Amar. Nama saya Amar. Ma unwanuka, ini juga sama. Di mana alamatmu? Kenapa kok nggak pakai aina Ustazah? Karena unwanun itu kata benda. Ma unwanuka, di mana alamatmu? Jalan Hasim As'ari nomor 25 Jombang. Nah, ma rokbul jawalib. Nah, berapa nomormu? Kenapa kok nggak pakai kam? Karena di sini rokmun itu kata benda. Berapa nomor teleponmu? Nah, disebutkan berapa.
Nah, sekarang man. Man itu siapa? Man anta, siapa kamu? Ana tolibun, saya murid. Ya. Man yurafiku ilal maktabah. Nah, siapa yang ke perpustakaan? Sodiki, teman saya. Muhammad ya Ustadz. Teman saya Muhammad ya Ustadz. Nah, gitu. Terus ini, Aina Nabilah, di mana Nabilah? Fi ghurfatil mudzakkar, di ruang belajar. Aina tajlisu, di mana dia duduk? Amamu television, di depan televisi. Ya Abi, nah, wahai ayah. Nah, jadi kalau aina di mana, man itu siapa, ma itu apa. Nah, bedanya ma apa sama mada juga apa. Kalau ma itu menanyakan benda. Kalau mada itu menanyakan ngapain gitu. Kamu ngapain? Mada tak malu, kamu ngapain? Aqra'ul jaridah. Saya membaca koran. Mada taktubu? Kamu nulis apa? Uktubul kisah. Saya nulis cerita. Mada turidu? Apa yang kamu inginkan? Saya menginginkan kopi. Nah, jadi beda ya. Kalau ma ini menanyakan benda, kalau mada itu menanyakan ngapain, ya pekerjaannya, kamu ngapain, nah kayak gitu, kamu nulis apa, kamu pengen apa, nah itu pakai mada. Sedangkan hal, nah beda ya, mada hal, ini sama-sama apa semua artinya, tapi beda tujuan. Kalau ma menanyakan benda, kalau mada menanyakan pekerjaan, hal itu menanyakan iya atau tidak. Contoh, hal anta mudaris, apakah kamu seorang guru? Naam, ya, saya seorang guru. Tidak, saya seorang murid. Nah, kalau iya itu naam, kalau tidak itu la. Contoh juga ini, hal tusafir ila Jakarta yaum, apakah kamu berkunjung ke Jakarta hari ini? Naam, ya, saya berkunjung ke Jakarta hari ini. La, tidak, saya berkunjung ke Jakarta besok. Nah, kayak gitu ya. Terus kaifa itu bagaimana? Kaifal hal, bagaimana keadaanmu? Bi khair, baik-baik saja, alhamdulillah. Kaifa tadhabu ilal madrasah, bagaimana kamu pergi ke sekolah? Masyan alal aqdam, saya berjalan kaki. Nah, kaifa itu bagaimana? Contoh kayak kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu hari ini? Bagaimana keadaanmu? Kayak gitu ya. Kalau mata itu kapan? Mata tatanawwalul futur, kapan kamu sarapan? Fis sa'ati sadisah wa nisfun. Saya sarapan pada jam 6:30. Terus fil istirohah, pada saat istirahat. Nah, jadi ini menanyakan mata itu menanyakan kapan. Terus kam itu menanyakan berapa. Kam sa'atul an, jam berapa sekarang? Sekarang jam sa'atul asyirah. Jam 10 lebih 5 menit. Tuh, tolibun fil fasal. Berapa jumlah siswa di kelas? 40 murid. Nah, 40 siswa. Nah, kayak gitu ya. Terus limada ini kenapa? Limada ta'akhartal ya Ahmad? Kenapa kamu keluar ya Ahmad? Afwan ya Ustadz, maaf Ustadz. Asyari masdamam jiddan, jalannya sedang macet. Kenapa tathamu ilal maktabah? Kenapa kamu pergi ke perpustakaan? Untuk li ashtari ba'dal kutub, untuk meminjam buku. Nah, kayak gitu ya. Jadi macam-macam pertanyaan itu ada maksudnya, ya. Terus, nah tugasnya di materi kelima ini, silahkan kalian menyebutkan di sini itu pertanyaan yang cocok dengan jawabannya yang ini itu apa. Contoh, yaqra'u alal kutub fil maktabah. Berarti jawabannya, ini kan jawabannya saya membaca buku di perpustakaan. Berarti pertanyaannya apa dong? Berarti aina, di mana? Di mana kamu membaca di mana kamu membaca buku Ali? Saya membaca buku di perpustakaan. Nah, jadi harus sesuai sama jawabannya. Nah, oke. Oke, selanjutnya di sini ada semacam perbedaan deskripsi antara deskripsi umum dengan deskripsi khusus. Nah, ini berlaku di sebuah bacaan. Di bahasa Indonesia kan juga ada ya, ada
paragraf utama sama paragraf utama sama paragraf pelengkap. Nah, juga sama di bahasa Arab juga kayak gitu, ada kalimat pokok, ada kalimat pelengkap. Nah, contoh di sini nih ada sebuah bacaan kan ya. Sulaiman lahu hiwayatun katsirah wa minha qira'ah wa rasmu wal mursala wa quratul qadam fatin sitawila wa quratis salah wa quratit ta'ira wa taswir. Jadi kalimat pertama ini di sebuah paragraf ini sudah bacaan kan ya. Nah, di paragraf pertama ini termasuk deskripsi umum karena dia menjelaskan keseluruhannya. Contoh, hobinya Sulaiman itu banyak, yaitu ada diantaranya ada membaca, ada menulis, ada menggambar, ada murosala, ada melukis, ada sepak bola, ada tenis meja dan sebagainya. Nah, sedangkan yang paragraf 2 ini, nah kalimat keduanya ini kan menjelaskan rinciannya. Contoh, Sulaiman membaca di waktu senggang. Ya, membaca buku agama di waktu senggang dan pengetahuan, membaca buku agama, membaca pengetahuan, membaca majalah dan koran. Yal'abu Sulaiman, dia bermain sepak bola, tenis meja, bola basket, terus bola voli di waktu senggang. Nah, terus Sulaiman menggunakan kamera untuk memotret pemandangan, memotret alam, memotret manusia di waktu senggang. Jadi yang paragraf ini itu menjelaskan rinciannya, sedangkan yang ini umumnya. Jadi umumnya itu Sulaiman kan punya banyak hobi nih, punya hobi baca, punya hobi menggambar, terus memotret, habis itu sepak bola. Dan yang kalimat yang nomor 2 ini, susunannya yang ini itu menjelaskan rinciannya, kapan dia memotret, kapan dia menggambar, kapan dia membaca. Nah, kayak gitu, jelas ya. Oke, sekian dulu yang materi ke-5. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bisa bertanya kepada Ustadzah di WA. Oke, sekian dulu ya dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.